Selamat sore, berjumpa lagi di channel Cerita Kak Sri. Hari ini saya mau cerita kepada kalian pemirsa. Belakangan ini kan kita cerita tentang makanan-makanan ya, makanan yang saya rindukan, minuman yang saya rindukan ya kan. Dan hari ini saya mau cerita kepada kalian, bukan cerita sih, mau sharing-sharing lah. Ada 5 makanan yang itu tuh pernah banget agak beritanya itu agak menggemparkan juga. Jadi 5 makanan yang pernah dipertengkarkan antara Indonesia dan Malaysia. Dipertengkarkan itu artinya adalah makanan ini tuh sebenarnya di Indonesia pun ada dan mudah saja untuk kita jumpai, dan di Malaysia pun ada, mudah saja untuk kita jumpai pemirsa gitu. Jadi 5 makanan ini tuh selalu buat kita memang sangat confused, apalagi kalau orang luar dari Indonesia dan Malaysia. Misalnya contohnya orang dari Filipina datang ke Malaysia gitu, mereka akan confused, and then kembali lagi dia datang ke Indonesia, ini kok kemarin udah ke Malaysia aku makan ini juga, tapi ini aku udah sampai di Indonesia aku kok dapat makan ini juga gitu pemirsa. Jadi mereka akan jadi bingung, ini sebenarnya makanan negara mana sih gitu, dan selalunya ini juga jadi perdebatan, betul tak pemirsa? Makanan apa sih Kak Sri? Sebenarnya ada banyak makanan yang ada di Indonesia ini tuh senang aja kita dapat di Malaysia, hanya saja namanya yang berbeza gitu pemirsa. Hampir semua kue-kue yang ada di sini di Malaysia juga ada, tapi ketika sudah sampai di Malaysia kuenya jadi namanya berbeda. Yang pertama adalah nama dan bentuknya masih sama, tapi boleh dapat di Malaysia, boleh dapat di Indonesia, yaitu rendang. Rendang ini adalah masakan, kalau di Indonesia itu biasanya tuh masakan khas yang dibuat oleh orang Minangkabau, tapi orang Karo semuanya juga boleh masak rendang pemirsa. Rendang ini sendiri saya pun tidak tahu ya, kalian boleh cari tahu lah tahun berapa ditemukan rendang. Pokoknya dia itu kan kayak daging yang dimasak, terus terakhirnya nanti kan dikasih kelapa yang parut yang udah disangrai kering and then dihaluskan gitu pokoknya daging yang dimasak and then diletak kelapa. Sekarang kan udah ada ready made, kalau kita masak rendang udah dijual-jual itu kan pemirsa ya. Nah, jadi ini tuh terjadi percekcokannya itu, jadi ada salah satu program masakan yang ada di UK, dimana itu salah satu jurinya itu berkomentar kepada, kebetulan itu yang masak kemarin itu adalah warga negara Malaysia yang ikut pertandingan Master Chief di sana gitu. Jadi katanya rendang itu kok nggak garing bla 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 gitu, namanya di orang luar negeri, mereka mana tahu rendang itu kayak mana ya kan. Jadi sampai kemarin kan bekas Perdana Menteri Malaysia juga ikut berkomentar pemirsa, dan dari situ itu warga negara Malaysia itu banyak yang tak terima kalau Malaysia itu mengakui rendang itu sebenarnya adalah makanan khas dari negara mereka. Jadi kata Indonesia, enggak, makanan rendang itu adalah khas adalah negara kami gitu. Tapi kalau kalian sudah pergi pemirsa, kalau kalian sudah pergi ke Malaysia, kalian akan merasakan perbedaan antara rendang Malaysia dengan rendang Indonesia pemirsa. Beda sekali, tekstur dan warnanya pun beda pemirsa. Kalau di sini tuh rendangnya cenderung ke agak gelap dia rendangnya, kalau di sana tuh nggak gelap tapi cerah, kayak mana ya, kuning dia, karena mereka tuh letak macam gimana ya, kalau pokoknya beda lah yang kalian pernah makan. Karena di sana dulu kita lebaran gitu kan, kadang-kadang beli rendang, kadang-kadang jiran bagi lemang dengan rendang gitu kan. Rendangnya itu agak lain lah pemirsa, lain sekali pemirsa. Jadi bagi saya sih rendang Malaysia dengan rendang Indonesia itu ada ciri khasnya masing-masing, tapi tetap aja namanya rendang. Jadi kalau kalian tanya rendang ini sebenarnya makanan Indonesia atau makanan Malaysia, saya nggak tahu, karena mereka ini ada ciri khasnya masing-masing pemirsa. Kalau kalian makan rendang di sini dan kalian makan rendang di sana, kalian tahu lah. Tapi saya juga seluruh Indonesia ini masakan rendang orang Karo ada, orang Minang ada, ya kan, orang Jawa pun ada, macam-macam. Kalau rendang orang Jawa itu lebih ke manis. Kalau orang Karo dia pedas manis gitu. Kalau orang Minang mereka letak sedikit gula merah gitu. Pokoknya macam-macam rendang ya kan. Saya pun nggak tahu lah, tapi pernah terjadi percekcokan juga. Yang kedua itu sate. Sate itu adalah daging yang dipotong kecil-kecil, terus diperap dengan bumbu dan rempah-rempah yang udah disiapkan, udah gitu ditusukkan ke cucuknya and then dibakar gitu ya kan. Kalau di Malaysia juga namanya sate, cuman kalau penulisannya di Indonesia SATE, kalau di Malaysia sate, tapi sate juga. SATEI, sate. Tulisannya kalau kita baca SATAI, satai, tapi bacanya tetap sate. Ini juga pernah terjadi perdebatan pemirsa, karena
Sebenarnya saya pun nggak tahu siapa yang mengklaim duluan, siapa yang komplain, saya pun nggak tahu sebenarnya. Cuman ya kalau kalian di Malaysia dengan Indonesia, sate itu memang hampir sama sih. Cuman di sini itu kan kalau kita makan sate Padang sih, kalau di sana kemarin saya beli sate tuh kebanyakannya kuahnya kuah kacang gitu pemirsa. Kalau di sini kan kuahnya itu lain gitu. Cuman ya agak mirip sih memang. Nah, gitu pemirsa. Sate. Saya pun pernah makan sate di Malaysia, pernah makan sate di sini kan. Apalagi kalau sate Padang enak. Sebenarnya kenapa sih ada banyak makanan-makanan yang sama antara Malaysia dengan Indonesia? Karena kan kayak sate, rendang ini kan itu tuh orang kebanyakannya yang masak tuh orang Minangkabau. Orang Minang ini kan keturunan Melayu. Jadi makanan-makanannya itu hampir-hampir sama. Udah gitu juga kita ini dekat, bertetangga ya kan. Mungkin misalnya kayak saya dulu, zaman dulu-dulu yang mau keluar negeri nggak usah pakai paspor, nenek-nenek moyang kita dulu. Saya datang ke sana, udah gitu saya pakailah cara saya memasak di Indonesia, di Malaysia gitu. Beranak pinak saya di sana, nggak pulang-pulang gitu. Jadi udah style masakan saya udah saya ajari sama cucu-cucu saya, jadinya udah sama gitu ya kan pemirsa. Nggak tahu saya lah, pokoknya pernah juga terjadi percekcokan ya pemirsa. Sate. Kemudian yang ketiga pemirsa, yang ketiga ada ketupat. Ini di Indonesia juga namanya ketupat, di Malaysia juga namanya ketupat. Bentuknya sama, di dalamnya juga sama, biasanya dimakan dengan rendang. Di sini pun biasa ketupat makan dengan rendang pemirsa. Ketupat. Kemudian pemirsa ada lagi tuh lumpia. Nah, kalau kita bilang lumpia ya kan, kalau orang Malaysia bilang popia. Ada popia sirap pedas, ada popia gitu pemirsa. Cuman ada bedanya. Kalau popia di sini itu pemirsa, saya pernah makan lumpia di sini. Isinya itu di dalam itu sayur, tapi kadang-kadang di Malaysia kita makan popia, dalamnya ada bihun. Pernah saya makan bihun gitu. Jadi ini juga pernah terjadi perdebatan pemirsa. Risol pun sama, kalau di sini kita cakap risol, di sana cakap risoles. Ya pokoknya sama aja. Sebenarnya kalau kita bilang makanan ini diklaim Indonesia, makanan ini diklaim Malaysia, hampir banyak sekali makanan-makanan kita itu sama pemirsa. Semua sama, kayak rendang, sate, lumpia, ketupat, dan satu lagi pemirsa yang pernah jadi perdebatan ini adalah yang terakhir adalah ampam balik atau martabak pemirsa. Sebenarnya kalau kita detailkan, ampam balik Malaysia dengan martabak di Indonesia itu lain sekali. Apalagi kalau sudah martabak bangkanya itu udah lain banget deh, nggak sama. Apa yang penting adalah kita tuh, contoh macam kita nih orang Indonesia berkawin sama orang Malaysia, kita tuh nggak akan culture shock sekali. Kenapa? Untuk makanan-makanan lah. Kenapa? Karena makanannya itu hampir sama. Kita nggak akan terkejut, kita nggak akan rindu halaman di kampung halaman, enggak. Kenapa? Karena walaupun kita kawin sama orang Malaysia, makanan Indonesia masih boleh aja kita dapat di Malaysia. Berlamba, ayam penyet, bakso ada aja. Lain kalau kita kawin sama orang Mak Saleh, ya kan, orang Barat, itu bisalah kita agak terkejut dengan makanan-makanannya. Kalau setakat Malaysia yang kita kawin masih boleh kita dapat. Singapura pun masih ada dapat. Pokoknya kalau masih ada Melayu, boleh kita dapat makanan-makanan Indonesia. Oke, untuk hari ini video cerita Kak Sri saya rasa sampai di sini saja pemirsa. Menurut kalian apalagi makanan yang pernah diklaim dua negara ini sampai bertekak? Ada lagi tak? Next kita bahas apa lagi ini pemirsa ya. Makanan sudah. Mungkin budaya kali ya. Lagu-lagu pun kita pernah berantem, betul tak? Lagu apa yang pernah diberantamkan? Rasa sayang, rasa sayang, sayang, ya kan? Lihat nona jauh, rasa itu pun pernah terjadi pergaduhan. Sebenarnya diklaim sana, diklaim sini pun saya pun tidak tahu keuntungannya apa, kerugiannya apa. Hanya saja mungkin bagian menjaga kebudayaan negara ini dia tuh kurang sesuai, kurang suka kalau ada makanan ataupun adat budaya dari negara kita diklaim oleh negara lain. Begitu juga dengan negara lain adalah mereka merasa berhak untuk mempertahankan apa yang mereka rasa memang lahir dan dibentuk di negara mereka. Apa-apapun, kita jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye.